Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Andota, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nas. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi yang telah saya pelajari, yaitu mengenai konsep dasar pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV. Baiklah, konsep tanda-tanda vital dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsep tekanan darah, yang kedua yaitu menghitung denyut nadi, yang ketiga yaitu menghitung respirasi atau pernapasan, yang keempat yaitu menghitung suhu, dan selanjutnya itu pengertiannya. Melakukan pengukuran tekanan darah atau hasil dari cura jantung dan tahanan perifer dengan menggunakan sphygmomanometer. Sistol yaitu tekanan di dalam aorta pada saat partikel kiri berkontraksi. Yang kedua yaitu diastol, yaitu tekanan minimal yang ditimbulkan terhadap dinding arteri. Selanjutnya ini adalah jenis sphygmomanometer. Selanjutnya yaitu tujuan atau indikasi. Tujuannya yaitu menilai sistem kardiovaskular atau keadaan hemodinamik klien atau cura jantung, tahanan vaskular perifer, volume darah, viskositas, dan elastisitas arteri. Menilai kesehatan keseluruhan. Indikasinya yaitu pasien yang masuk harus dirawat. Yang kedua, secara rutin pada pasien yang sedang dirawat sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama yaitu ada umur, yang kedua waktu pengukuran, yang ketiga latihan dan aktivitas, yang keempat emosi dan nyeri, dan yang kelima yaitu musculatus factor atau posisi berbaring tekanan darah lebih rendah daripada duduk atau berdiri. Selanjutnya yaitu penghitungan pernapasan atau respirasi. Pengertian dan tujuannya, pengertian itu menghitung jumlah pernapasan atau inspirasi yang diikuti ekspirasi dalam 1 menit penuh. Tahu frekuensi, kedalaman, dan irama gerakan ventilasi. Tujuannya yang pertama yaitu menghitung keadaan umum klien. Yang kedua menghitung frekuensi pernapasan dan sifat atau jenis pernapasan. Yang ketiga mengikuti perkembangan penyakit. Yang keempat membantu menegakkan diagnosa. Batasan normal pada bayi 30-60 kali per menit, untuk anak 20-30 kali per menit, remaja 15-24 kali per menit, dan dewasa. Selanjutnya yaitu menghitung nadi. Pengertian cara menghitung, pengertian yaitu menghitung frekuensi denyut nadi, loncatan aliran darah yang dapat teraba pada bagian titik tumpu seperti ini misalnya melalui perabaan pada nadi. Cara menghitungnya, hitung selama 1 menit penuh, frekuensi, keteraturan, dan isi. Tujuannya yang pertama yaitu menghitung jumlah denyut nadi, mengetahui keadaan umum klien. Yang ketiga mengetahui integritas sistem kardiovaskular. Yang keempat mengikuti perkembangan jalannya penyakit. Tempat pemeriksaan denyut nadi yang pertama yaitu kepala, arteri temporalis alveoli frontalis. Yang kedua yaitu leher, yaitu arteri cartolis. Yang keempat siku bagian dalam, arteri brachialis, pergelangan tangan, arteri radialis, arteri ulnaris, paha, arteri femoralis, lutut, arteri popliteal, kaki, arteri dorsalis, pedis, arteri tibialis, dan posterior. Batasan dan klasifikasi. Bayi 1-3 bulan yaitu 120-140 kali per menit. Bayi 4-2 tahun 80-150 kali per menit, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu. Ini alat-alatnya, jenis atau macam oral, 2 MT atau Bakar et al. 1984, rektal 2 MT, Kucha 1972, dewasa 2, 5-3, 5 cm, anak 1, 2-2, 5 cm, aksila 5-10 MT, timpanik 2 detik. Tujuan dan batasan tujuannya yaitu mengetahui keadaan pasien apakah suhunya normal atau tidak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang pemeriksaan fisik TTV. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar, dan saya akan mereview kembali penjelasan saya yang masih kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.